Ya baik pendengar, kembali lagi di Lentera Minggu. Untuk Anda yang baru bergabung, kita masih bersama Bapak Yakobus Julianelis pendengar. Dan juga silakan untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa menelpon 0561734987 atau juga melalui WhatsApp di 081157010042. Pak Yakobus, silakan dilanjutkan kembali. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, latihan rohani atau dalam bahasa Latin exercia spiritualia yang diajarkan oleh Ignatius dari Loyola, ditulis antara tahun 1522 sampai 1524, adalah sebuah kumpulan latihan-latihan meditasi, doa, dan mental yang tersedia dalam berbagai bentuk buku dan dirancang untuk dilakukan selama periode 28 hingga 30 hari. Buku ini berisikan sekitar 200 halaman. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk memajukan dan memperkuat pengalaman rohani seseorang melalui suatu jalan yang khas dengan unsur-unsur ajaran Gereja Katolik Roma. Metodologi dan struktur umum latihan rohani. Secara ideal, latihan-latihan rohani ini dirancang untuk dilakukan di sebuah tempat retret yang jauh dari keramaian kota, di mana mereka yang melakukan latihan-latihan ini hanya akan fokus pada latihan-latihan rohani itu sendiri, yaitu latihan rohani yang menjadi batu pondasi spiritualitas Ignatian. Di saat yang sama, seperti yang tertulis dalam catatan pembukanya, Ignatius menyediakan sebuah rancangan untuk menyelesaikan latihan-latihan rohani dalam masa yang lebih lama tanpa memerlukan tempat menyendiri. Latihan-latihan rohani dirancang untuk dilakukan di bawah pengawasan seorang pemimpin rohani. Latihan-latihan rohani tidak pernah ditujukan hanya bagi rohaniawan yang telah mengucapkan kaul. Ignatius Loyola memberikan latihan rohani ini 15 tahun sebelum ia ditabiskan menjadi imam, dan bertahun-tahun sebelum Serikat Yesus didirikan. Setelah serikat ini terbentuk, latihan-latihan rohani ini menjadi unsur penting dalam program latihan calon anggota Yesuit. Dan latihan-latihan ini terjadi pada tahun pertama atau kedua masa pendidikan calon-calon anggota ini. Ignatius menganggap eksamen atau introspeksi rohani diri sendiri sebagai cara yang paling penting untuk terus menjalankan pengalaman melakukan latihan rohani ini. Sebuah latihan tersebut selesai. Ketika orang-orang awam mengikuti latihan-latihan rohani ini, hampir semuanya dilakukan di bawah bimbingan seorang pemimpin rohani yang juga anggota Ordo Yesuit. Dalam pengalaman masa ini, semakin banyak orang awam dan non-Katolik yang menjadi baik sebagai peserta retret maupun pemimpin latihan rohani ini. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, kita akan melihat isi latihan rohani. Pada minggu pertama, latihan-latihan rohani itu terdiri atas 4 minggu, di mana dari minggu pertama, panggilan raja, minggu kedua, minggu ketiga, dan keempat, kontemplasi mendapat cinta, anotasi, aturan tambahan, dan pedoman atau patokan-patokan. Minggu pertama berisi meditasi-meditasi tentang doa, mulai dari nomor 45 sampai 72. Pemeriksaan hati umum nomor 24 sampai 43 dan khusus serta pengakuan dosa umum nomor 44. Minggu pertama latihan rohani membantu retretan untuk mengalami sejarah nyata hidupnya bersama dengan pengalaman akan Allah yang Maha Kasih. Dalam lingkup dinamika latihan rohani sebulan, minggu pertama merupakan pengalaman pemurnian jiwa untuk berkembang di hadapan Allah. Secara lebih konkret, minggu pertama menawarkan bahan tentang manusia pendosa dan perjumpaan dengan Yesus Kristus yang tersalib, Sang Penyelamat, nomor 53. Minggu pertama menyediakan 5 bahan doa atau exorcisio, latihan. Yang pertama, nomor 45 sampai 54 adalah bahan tentang dunia dosa. Ditampilkan dosa dalam kenyataan objektif radikal. Ditunjukkan bahwa realitas dosa yang merupakan kenyataan sejarah dan melampaui ruang dan waktu itu eksistensial dan sungguh-sungguh. Latihan ini mengundang retretan atau peserta retret untuk menangkap kenyataan jahat dan menyadari kenyataan tersebut. Yang dicerminkan oleh realitas jahat ini adalah ketidaktaatan dan situasi di dalamnya seorang pendosa berada di luar kasih Allah. Latihan kedua adalah nomor 55 sampai 61. Meditasi dengan bahan tentang proses dosa.
Latihan ini membantu retretan untuk memandangi realitas objek dosa melalui tempat dan waktu, menyadari kenyataan jahat, buruk serta kenyataan bahwa saya ini pendosa. Latihan ketiga dan keempat berupa pengulangan nomor 62-63 dan ringkasan nomor 64 atas meditasi sebelumnya. Menurut Ignatius, pengulangan merupakan kesempatan untuk mencipta kembali suasana tenang yang membantu proses membatinkan pengalaman rohani serta mempertajam kepekaan pengenaan akan gerakan-gerakan roh. Latihan kelima adalah meditasi tentang neraka nomor 65-71. Dalam latihan ini neraka dipahami sebagai cara untuk merasakan konsekuensi dan jahatnya dosa. Retretan menghadirkan penghukuman sebagai kenyataan eksistensial akibat dari sikap serta pilihan memberontak dan akibat menolak hidup di dalam lingkungan kasih pemeliharaan Allah. Jadi bahan meditasi tentang neraka bukanlah sekedar sebuah sajian kemunafikan abstrak. Dalam minggu pertama ini kita menemukan salib yang ditempatkan sebagai satu-satunya jembatan antara Allah dan pendosa. Inilah pengalaman rohani yang diharapkan bisa terjadi dalam sebuah dialog mendalam minggu pertama. Penebusan kasih Allah yang berlimpah. Selanjutnya retretan nomor 53 mulai meditasi dengan wawancara-wawancara dengan pribadi-pribadi ilahi atau para kudus. Wawancara ini menandai permohonan penting rahmat kasus atau khusus penebusan. Panggilan Raja. Panggilan Raja membuka bahan-bahan meditasi minggu kedua latihan rohani. Meditasi ini memainkan peranan sebagai asas dan dasar semua kontemplasi hidup Kristus Tuhan. Dalam prolog meditasi, panggilan Raja, Ignatius menguraikan ideal pemimpin duniawi. Prolog ini adalah juga merupakan prolog seluruh hidup Yesus yang akan dikontemplasikan oleh retretan. Permohonan yang dimunculkan di dalam meditasi ini bukan saja bagaimana seseorang retretan merasa dipanggil dan tidak tuli terhadap panggilan itu, nomor 91, tapi juga menimbang bagaimana menanggapinya. Di sini menarik memadankan dialog dalam minggu pertama dengan minggu kedua. Dalam minggu pertama, retretan berdialog di hadapan salib, nomor 53, dan dalam minggu kedua, dialog dilaksanakan di hadapan Sang Raja Abadi, 96-98. Jawaban positif terhadap panggilan Raja Abadi terasa sebagai perpanjangan atas pertanyaan permenungan di dalam dialog di hadapan salib. Apa yang mesti dibuat bagi Kristus? Nomor 53. Kita bisa memahami bahwa panggilan Raja menjembatani minggu pertama dan minggu kedua latihan rohani. Jalan untuk mengikuti Sang Raja Abadi telah terbuka dan retretan berkesungguhan memenuhi apa yang dijanjikan di dalam doa persembahan. Nomor 98. Minggu kedua. Minggu kedua latihan rohani menghadirkan retretan jalan terang. Artinya, dalam minggu ini retretan memohon keutamaan-keutamaan untuk meneladan Kristus Tuhan. Retretan mengkontemplasikan misteri-misteri Kristus mulai dari penjelmaan hingga naik ke Yerusalem. 2 hari berturut-turut setelah meditasi panggilan Raja, disajikan bahan kontemplasi penjelmaan, kelahiran, dan hidup Kristus. 101-134. Bisa dijalankan bahwa misteri-misteri hidup Kristus merupakan bahan doa khas minggu kedua. Pengenalan mendalam akan Allah menjadi permohonan utama dan mengarahkan retretan dalam kontemplasi-kontemplasinya. Satu-satunya sasaran dari sebuah kontemplasi tersebut adalah Kristus sendiri. Retretan ingin mengenal Yesus secara mendalam supaya lebih mencintai dan mengikutinya. 104. Dalam minggu kedua kita memulai atau menemui 3 meditasi yang tertata seperti 3 bagian dalam satu paket. Ketiga meditasi tersebut adalah 2 panji, 136-147, 3 golongan orang, 149-156, dan 3 kerendahan hati, 165-167. Ketiga meditasi ini menurut Yesus Korela merupakan sarana untuk mengandalkan pemilihan. 2 panji lebih diarahkan ke sisi pemahaman diri, retretan. 3 golongan orang terarah ke sisi kehendak dan 3 kerendahan hati lebih terarah ke sisi apatik atau afektif. Elias Royon menafsirkan bagian ini dengan menempatkan 3 kerendahan hati sebagai kunci pemahaman atas 3 meditasi dan rangka
membuat pemilihan tersebut. Diterangkan 3 hal ini. Pertama, tujuan dari isi konsiderasi. Yang kedua, 3 kerendahan hati dalam dinamika latihan rohani. Ketiga, dinamika magis. Jika ini yang dimeditasikan di dalam 3 kerendahan hati adalah kasih Allah dalam ketaatan, kerendahan hati pertama, dan kesediaan melayani, kerendahan hati kedua. Sebenarnya meditasi ini telah dilaksanakan dalam asas dan dasar serta 3 golongan orang. Dalam arti ini, merenungkan 3 kerendahan hati merupakan pengulangan dan dimaksudkan agar proses rohani berjalan semakin lebih efektif. Dapatkah kita katakan juga bahwa dalam 3 kerendahan hati, identifikasi dengan Kristus diungkapkan dalam suatu preferensi yang jelas. Kemiskinan, perendahan, dan salib dipeluk bersama Kristus dalam kebijaksanaan yang dengan cara begitu ditransformasikan sebagai kekuatan rohani. Di sini dalam kerendahan hati ketiga kita temukan suatu pemberian bobot nilai bahwa indiferensi saja tidak cukup. Retretan tidak dapat tinggal indiferen, tetapi mesti secara sadar menginginkan dan memilih. Inilah preferensi rohani, dan dinamika dalam meditasi ini adalah memilih yang lebih. Semangat memilih yang lebih ini diwujud konkretkan dalam mengikuti, meneladan, dan melayani dengan bersemangat lebih. Dari sudut pandang 2 panji, Karl Ratner mengajak kita untuk memandang hidup ini sebagai rangkaian keputusan. Dari sini dia memahami 2 panji sebagai program dari Raja Abadi yang ditandai oleh hidup miskin dan rendah hati. Dari sisi pengalaman rohani yang utuh, kita memandang 2 panji sebagai inti dasar untuk menyiapkan pemilihan melalui pengalaman pembedaan roh. Meditasi 3 golongan orang dimaksudkan untuk membangun kepekaan batin dan ajaran sejati dikenal dari 2 panji. Meditasi 3 kerendahan hati mengantar ke pengalaman menghendakkan atau penghendakan untuk sampai ke puncak kerohanian dengan hati bersih dan intensi murni. Puncak tersebut adalah kerendahan hati ketiga yang merupakan cara Yesus menjadi miskin dan rendah hati. Dan dalam konteks meditasi yang utuh, ungkapan abstrak kerendahan hati dan kemiskinan dikonkretkan di dalam sebuah tatanan untuk membuat pemilihan. Pemilihan dan pembaruan martabat hidup dipahami dalam rangkaian untuk meditasi ini sebagai tujuan latihan rohani. Karena itu, di dalam membuat pemilihan dihadirkan kepada retretan nomor-nomor latihan untuk mengingat semua pengalaman yang terjadi di dalam meditasi sebelumnya. Misalnya dalam preambul untuk melaksanakan pemilihan diacu pengalaman asas dan dasar. Nomor 23, panggilan raja nomor 97, 3 golongan orang nomor 154, dan 3 kerendahan hati nomor 164. Dan untuk melaksanakan pilihan yang baik dan sehat, nomor 179 sampai 187. Semua meditasi membimbing retretan untuk bertahap setia dalam pengalaman akan macam-macam gerak roh. Dalam hal ini, hidup Kristus sebagai bahan meditasi minggu kedua memainkan peran sebagai acuan pokok dan berfungsi sebagai orientasi untuk melaksanakan pemilihan, atau jika tidak melakukan pemilihan martabat hidup sebagai orientasi untuk memperbaiki dan memperbaharuinya. Nomor 189. Asas dan dasar di sini tampil secara sedikit baru dalam semua dan untuk semua. Pujian dan kemuliaan Allah Tuhan kita yang lebih besar. Nomor 189. Selanjutnya minggu ketiga dan keempat. Kontemplasi minggu ketiga dan keempat ditandai oleh cirinya yang khas, yaitu jalan rohani kesatuan atau kesempurnaan. Latihan rohani diarahkan untuk membangun kesatuan mendalam dan sehari-hari dengan Allah lewat misteri Paskah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Selama minggu ketiga, retretan disatukan dengan Kristus dalam penderitaan, dan selama minggu keempat disatukan dengan Kristus dalam sukacita dalam kaitannya dengan minggu kedua. Dapatlah kita katakan bahwa apa yang mesti dilakukan oleh retretan di dalam minggu ketiga sudah dirumuskan dalam kerendahan hati ketiga, nomor 167. Di sini, retretan menghidupi dan menderita secara nyata misteri sengsara yang sama, mengalami kontemplasi dan identifikasi sepenuhnya dengan Yesus. Kita temukan juga di sini Ekaristi sebagai meditasi pertama, karena dipandang sebagai inti dari misteri Paskah yang merangkum semua misteri Kristus
secara khusus misteri-misteri Kristus, minggu ketiga dan minggu keempat. Dalam realitas penderitaan, dunia dan derita dari retretan sendiri, nomor 203. Retretan masuk ke dalam realitas personal dan sosial untuk sampai pada pengalaman akan solidaritas dengan Kristus dalam proses identifikasi dengan dirinya dan dengan proses transformasi realitas tersebut. Proses identifikasi dan transformasi tersebut merupakan menjadi proses penyelamatan. Bila kita memahami derita minggu pertama sebagai derita dosa dan konsekuensi logis pendosa, derita minggu ketiga merupakan derita oleh karena solidar dengan Kristus dalam perutusannya sebagai penebus. Singkatnya, derita pertama adalah derita dari retretan pendosa, sedangkan derita kedua adalah derita Kristus penebus. Dari sudut pandang struktur latihan rohani di sini, kita berhadapan dengan suatu gerak rohani dari karya penebusan, yaitu dari tindakan aktif mencipta minggu kedua ke menderita pasif minggu ketiga. Terungkap juga di sini pengalaman akan kemampuan ilahi di dalam ketidakberdayaan manusiawi. Permohonan dan sasaran baru dalam roh dicerminkan sekarang dalam diri manusia melalui rahmat penghiburan mendalam, dalam suka cita yang dalam dan kemenangan. Dia yang terbangkitkan dan dalam kasih yang tulus. Kontemplasi minggu keempat diarahkan ke pengalaman-pengalaman rohani positif akan kehadiran Kristus yang bangkit. Relasi Tuhan dengan ciptaannya dibangun dengan tatanan persahabatan. Kristus dalam minggu keempat menghibur dengan menambah harapan. Pada minggu keempat ini, dari sisi eklesial, Ignatius menghadirkan Yesus yang membangun komunitas. Inilah corak eklesial minggu keempat latihan rohani dan penampakan kepada Bunda Maria yang ditempatkan sebagai renungan pertama, berperan seperti asas dan dasar dari kontemplasi-kontemplasi lain. Corak dan isi kontemplasi lain adalah merindukan Kristus yang bangkit. Di sini kita memahami bahwa letak korelasi antara minggu ketiga dan minggu keempat ada dalam identifikasi dan keikutsertaan afektif dengan Kristus. Kontemplasi untuk mendapat cinta. Sebagian dari kita cenderung memandang kontemplasi ini sebagai minggu kelima dalam latihan rohani. Kita bisa memahami pandangan itu karena dalam kontemplasi tersebut, pokok pertama merupakan rangkuman autentik latihan rohani. Ketiga pokok lainnya merupakan pengantar untuk masuk ke dalam hidup mistik sehari-hari. Hal lain yang bisa ditegaskan berkenaan dengan itu adalah bahwa latihan rohani tidak berakhir di dalam kontemplasi untuk mendapat cinta, melainkan diteruskan dan diperdalam di dalamnya. Kontemplasi untuk mendapat cinta adalah latihan tetap sebagai cara hidup, cara berada, cara berdoa, dan lain-lain. Sikap dan dasar rohani penggunaan macam-macam halaman, baik di halaman 231, mengundang retretan untuk kembali ke asas dan dasar. Pendeknya, kontemplasi mendapat cinta adalah transisi nyata dan rohani di akhir proses latihan rohani, sebulan menuju hidup keseharian. Allah bekerja dan aktif. Retretan mesti menyadari Allah yang demikian ini dan ambil bagian di dalamnya secara nyata. Unsur-unsur dalam kontemplasi mendapat cinta dan asas dan dasar sama, manusia ciptaan Allah. Kita memuji, menghormati, dan melayani. Nomor 23 dalam asas dan dasar. Dirangkum di dalam kontemplasi mendapat cinta dengan satu kata sentral, amar, yang juga merangkum seluruh latihan rohani. Anotasi, aturan tambahan, dan pedoman atau patokan-patokan. Anotasi mendahului semua bahan latihan rohani dan berfungsi sebagai pendahuluan. Nomor 1 sampai 20 yang berbicara mengenai pembimbing retret dan retretan. Sementara aturan tambahan nomor 73 sampai 90 merupakan catatan yang perlu diperhatikan untuk bisa melaksanakan latihan-latihan rohani dengan optimal. Pedoman atau patokan-patokan tersebut meliputi menata diri dalam hal makan. Nomor 210 sampai 217, 3 cara berdoa 238 sampai 260, patokan-patokan pembedaan roh 313 sampai 336, peraturan membagi derma 337 sampai 344, catatan mengenai scruple 345 sampai 351, patokan tentang kesepahaman dalam gereja 352 sampai 370. Anotasi-anotasi merupakan komentar atau penjelasan atas sebagian isi latihan rohani.
terutama atas hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan latihan rohani baik mengenai diri retretan maupun pembimbing. Sangat mungkin bahwa anotasi ini dikembangkan bersama dengan pengalaman pelaksanaan latihan rohani. Tepatnya anotasi menjelaskan hakikat dan tujuan latihan rohani. Nomor 1, tahap umum atau tahap umum. Nomor 2 sampai 3, pembagian dan lama latihan. Nomor 4, disposisi dasar retretan. Nomor 5, bagaimana pembimbing memperlakukan retretan menyangkut pengalaman vital. Nomor 6 sampai 17, penyesuaian latihan rohani bagi pelbagai pelaku latihan rohani. Kita bisa membedakan anotasi tersebut dari sisi isi dalam dua kelompok. Anotasi kelompok pertama adalah keterangan-keterangan menyangkut disposisi retretan. Nomor 3, nomor 5, nomor 11, nomor 12, nomor 16, dan nomor 20. Anotasi kelompok kedua adalah penjelasan yang relevan bagi pembimbing. Nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 6 sampai 10, 14, 15, 17, 18, dan selanjutnya 19, 26. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah latihan rohani yang sudah sistematis yang dilaksanakan oleh Ignatius dari Loyola. Sekali lagi kesimpulannya, apakah tujuan hidupku? Untuk apa hidup yang singkat ini? Untuk apa mencapai gelar? Bangun pagi-pagi untuk bekerja, memperoleh banyak teman. Untuk apa kita hidup? Apa tujuan hidup ini? Menjawab pertanyaan yang tak habis untuk dibahas itu, Santo Ignatius Loyola menawarkan suatu tujuan hidup yang amat mendasar. Ia menuliskan di dalam latihan rohani nomor 23. Latihan rohani nomor 23 yang bertopik asas dan dasar menyimpulkan beberapa hal tentang tujuan hidup manusia menurut Santo Ignatius Loyola. Dan ini penting bagi kita semua, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Menurutnya semua orang mempunyai asas dan dasar masing-masing, tetapi kadang asas dan dasar tersebut tidak membawa orang itu kepada dinamika yang bermakna. Santo Ignatius menawarkan asas dan dasar miliknya melalui latihan rohani untuk menuntun orang kepada hidup yang lebih bermakna. Jika sebagai orang Kristiani, hidup yang lebih bermakna adalah hidup yang lebih beriman. Menurut asas dan dasar dalam latihan rohani, semua ciptaannya adalah sarana untuk mencapai tujuan manusia yang mencapai keselamatan melalui Allah. Sarana harus digunakan selama hal tersebut membantu diri mencapai tujuan. Akan tetapi jika sarana tersebut malah menjauhkan diri dari tujuan, manusia harus mengambil sikap untuk melepaskan sarana tersebut. Sikap tersebut dapat dilakukan sebagai sikap lepas bebas. Sikap ini memaksa manusia untuk tetap berfokus kepada tujuannya, yaitu menuju keselamatan. Sikap ini membawa manusia sebagai pengendali sarana, bukan sebagai dikendalikan oleh sarana. Sikap ini pun menunjukkan bahwa hakikat manusia adalah bebas. Artinya, tidak terkurung dalam sarana demi mencapai tujuan. Sikap ini menunjukkan bahwa kita tidak memilih kesehatan daripada sakit, kekayaan daripada kemiskinan, kehormatan daripada penghinaan, hidup yang panjang daripada hidup pendek, dan seterusnya. Segala hal-hal yang manusia inginkan dan pilih harusnya lebih membawa diri manusia ke arah tujuan ia diciptakan. Sikap lepas bebas itu mengacu kepada kemerdekaan batin seseorang ketika ia tidak merasa terkekang dalam hidup oleh apapun seperti ketakutan akan kehilangan harta benda, ketakutan kehilangan jabatan, atau ketakutan dalam mendapatkan nilai jelek. Ketika manusia sudah mendapatkan kemerdekaan batin, ia akan melakukan kebaikan tanpa disetir oleh kebutuhan-kebutuhan yang berintensi buruk, seperti melakukan kebaikan untuk kepentingan pribadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, latihan rohani merupakan salah satu cara agar manusia paham bahwa ia dicintai oleh Allah. Asas dan dasar adalah bentuk kita membahas kasih Allah dengan kesadaran penuh bahwa ia selalu menyertai kita bahwa dalam masa-masa sulit dalam hidup kita. Dengan berfokus dalam tujuan hidup manusia, maka manusia telah menyadari bahwa satu-satunya jalan menuju keselamatan adalah melewatinya. Jalan hidup seperti ini butuh latihan bertahun-tahun dan tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Butuh kesadaran penuh dengan setiap saat untuk menyadari saat manusia dikontrol oleh sarana dan saat manusia berfokus kepada tujuannya. Sikap lepas bebas pun tidak dapat diterapkan secara subjektif, melainkan menilai segala hal yang berhubungan dengan sarana objektif lalu menentukan sikap tersebut. Dalam perjalanan bisa menemukan asas dan dasar yang cocok buatnya untuk dihidupi. Seperti kata pepatah, ada banyak jalan menuju Roma. Jika analogi tersebut diterapkan dalam latihan rohani,
Jalan adalah salah satu sarana, dan Roma adalah Allah. Demikianlah. Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Latihan rohani untuk mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Mari kita tutup lentera minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami telah memahami latihan rohani secara prinsip dasar. Semoga latihan-latihan yang kami lakukan dalam hidup kami selalu berdasarkan cinta kasih Allah melalui Yesus Kristus dan selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Semoga apa yang kami dengarkan ini memampukan diri kami untuk terus membentuk diri kami terus-menerus. Berkatilah kami, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Terima kasih atas kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.